Selamat datang kembali di channel saya. Saya Abah Sam. Senang bisa kembali berbagi perspektif dengan Anda semua. Narasi tentang keruntuhan Amerika Serikat sering terdengar di berbagai platform berita dan diskusi geopolitik. Tapi faktanya, terlepas dari tantangan yang ada, AS masih berdiri kokoh hingga tahun 2025 ini. Kekuatan militer yang tak tertandingi, inovasi teknologi yang terus berkembang pesat, dan pengaruh budaya Amerika yang memang mulai terkikis secara perlahan di beberapa bagian dunia, namun belum bisa dikatakan runtuh sepenuhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran, dunia sedang bergerak secara bertahap dari dominasi tunggal Amerika menuju tatanan multipolar yang lebih kompleks. Negara-negara seperti Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, Rusia, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, dan India kini semakin berpengaruh di panggung global. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam strategi nyata yang digunakan oleh negara-negara lain untuk mengurangi dominasi Amerika secara bertahap, bukan dengan tujuan untuk menghancurkannya secara total. Mari kita mulai analisis yang menarik ini. Supremasi dolar AS. Selama beberapa dekade, mata uang ini telah menjadi raja dalam transaksi dan cadangan global. Adalah pilar utama kekuatan Amerika, fondasi yang memungkinkan pengaruh ekonomi dan politiknya menjangkau seluruh dunia. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran merasa perlu untuk mencari alternatif. Memelopori dedolarisasi, sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi dominasi mata uang Paman Sam. Mengurangi ketergantungan pada dolar dalam berbagai aspek ekonomi, dalam cadangan devisa dan perdagangan internasional. Mereka membangun sistem pembayaran alternatif sebagai solusi untuk transaksi lintas batas, seperti EAT dan SPFS, untuk menyaingi SWIFT, jaringan pesan keuangan global yang selama ini mendominasi. Perdagangan energi antara Tiongkok dan Rusia, sebuah contoh nyata pergeseran ini, kini menggunakan yuan dan rubel, mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi bilateral. Upaya ini memang bertahap, membutuhkan waktu dan koordinasi yang matang, tapi perlahan mengikis dominasi finansial Amerika, menciptakan lanskap ekonomi global yang lebih seimbang. Dedolarisasi membuka jalan bagi sistem moneter global yang lebih beragam, di mana tidak ada satu mata uang pun yang memegang kendali mutlak. Aliansi global seperti NATO dan G7, yang dulunya menjadi penentu arah kebijakan dunia, dulu mendominasi panggung internasional, dengan pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang. Tapi kini, lanskap global berubah dengan munculnya blok-blok baru seperti BRICS, yang semakin menunjukkan kekuatan mereka. Tak ketinggalan, Shanghai Cooperation Organization juga hadir sebagai kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. BRICS bahkan membentuk New Development Bank, sebuah langkah strategis untuk menantang dominasi keuangan barat. Bank ini hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil tanpa syarat politik yang seringkali memberatkan negara-negara berkembang. Shanghai Cooperation Organization terus memperluas kerjasama ekonomi dan politik di antara negara anggotanya, menarik anggota baru seperti Iran dan India, yang semakin memperkuat posisinya di peta geopolitik dunia. Inisiatif Belt and Road Tiongkok, sebuah proyek ambisius yang mengubah wajah infrastruktur global, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jaringan infrastruktur modern, membuka peluang perdagangan baru. Semua ini memperkuat pengaruh ekonomi non-barat, menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih seimbang. Proyek-proyek ini secara bertahap mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan sekutunya, dan membangun jaringan kerjasama baru yang lebih inklusif dan saling menguntungkan. Dunia perlahan menjadi lebih polisentris, dengan banyak kekuatan yang saling berinteraksi. Keseimbangan kekuatan global pun mulai terbentuk, menandai era baru dalam hubungan internasional. Dominasi Amerika juga hadir lewat budaya dan media. Kini, Tiongkok dan Rusia membangun media global seperti CGTN dan RT untuk menantang narasi Barat. Mereka menyajikan perspektif alternatif, mengurangi kredibilitas Amerika di mata dunia. Platform digital seperti TikTok membuktikan dominasi Silicon Valley bisa digeser. Perang informasi ini membentuk persepsi global dan melemahkan soft power Amerika. Kontrol narasi menjadi kunci dalam persaingan pengaruh dunia. Tergantungan pada teknologi dan militer Amerika mulai dipatahkan. Huawei, meski diboikot, mengembangkan sistem operasi dan rantai pasok sendiri. Negara-negara lain mempercepat kemandirian teknologi dan pertahanan.
Rusia memasarkan sistem pertahanan S-400 diminati bahkan oleh sekutu Amerika. Negara seperti Turki dan India memilih alternatif non-Amerika meski ada ancaman sanksi. Kemandirian ini memperkuat kedaulatan dan mengurangi pengaruh Amerika. Dunia tak lagi sepenuhnya bergantung pada inovasi dari Barat. Kekuatan militer Amerika masih sangat unggul, tapi lawan kini memilih strategi asimetris yang baru, terutama di dunia maya. Serangan siber dari Rusia, Tiongkok, dan negara lainnya menargetkan infrastruktur penting dan menciptakan ketidakpastian. Tujuannya, spionase, sabotas, dan disinformasi. Setiap serangan siber mengikis kepercayaan publik dan keunggulan Amerika. Perang digital ini memungkinkan penantang menekan Amerika tanpa konfrontasi langsung. Inilah cara baru mengurangi dominasi Amerika dari dalam. Calais. Keruntuhan total Amerika bukan tujuan, kekosongan kekuasaan justru berbahaya. Dunia multipolar yang seimbang lebih stabil dan dinamis. Aliansi, diplomasi, dan kolaborasi menjadi kunci, bukan paksaan. Negara-negara membangun kekuatan dan model tata kelola sendiri. Dunia tak perlu menunggu Amerika melemah, tapi harus menjadi lebih kuat dan mandiri. Inilah jalan menuju tatanan global yang adil dan stabil. Terima kasih telah menonton.